Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobirin dari SMK Laboratorium Global Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan nomor induk mahasiswa 9525081331 dengan mata pelajaran dasar-dasar teknik mesin LPTK Universitas 11 Maret. Silakan menyaksikan. Untuk semangatnya, bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita, Ananda Alfa. Untuk Ananda Alfa, silakan dipimpin berdoa. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ananda Alfa untuk mengawali pagi ini dengan doa. Semoga kalian selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam. Semoga kita juga diberkahi untuk pembelajaran kita. Oke, sebelum kita memulai pelajaran berikutnya, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk siswa sekalian untuk berdiri. Terima kasih untuk kalian semua telah menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Oke, selanjutnya kita ada ice breaking dulu sebelum kita belajar biar kita makin semangat dalam belajar. Mari kita saksikan ice breaking-nya. Oke, boleh diikutin ya langsungnya. Apa-apanya? Say
Nah, bukan. Tangannya cepat. Oh, cepat. Cepat. Oke, tujuh. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan. Saya akan absen dulu. Apakah benar lengkap semua atau tidak? Oke, yang pertama ada Rasya, ada Alfa, ada Habib, ada Kemal, ada Raffi, ada Arya, ada Satya, ada Fardan, ada Fatsri, ada Dewan Mara, ada Husnul, ada Faid, Marcel, Rido. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Materi tentang teknologi dan aplikasi. Teknologi dan aplikasi yang akan saya presentasikan kepada kalian semua adalah teknologi dan aplikasi yang ada di dunia saat ini, ya, terutama di bidang kalian, di bidang teknik, ya, yang dalam artian untuk teknologi sendiri kita tahu ya, teknologi untuk sekarang itu sangat sekali cepat, ya. Oke, dari komputerisasi, gadget, robotik itu sangat cepat ya perkembangannya. Bahkan sekarang itu ada di luar sana udah membuat yang namanya robot, ya, robot manusia yang emang nantinya akan kitanya sendiri akan tergantikan dalam pekerjaannya. Maka dari itu bisa kalau kita tidak menyimbangi ya teknologi sekarang, kita akan selalu ke terbelakang atau mundur, kan, dalam teknologi atau dengan tukang tek, ya, gagal teknologi, ya. Oke, saya ingin menanyakan kepada kalian semua, apakah kalian tahu tentang aplikasi AutoCAD? Belum. Oke. Latihan membuat gambar berdimensi pada AutoCAD. Saya memiliki contoh soal seperti ini. Langkah pertama untuk membuat bentuk seperti ini, saya melihat ada bentuk segi empat ini. Bentuk segi empat yang sepanjang 110, jajar yang kemudian dan setinggi 11. Saya buat rectangle N 110 ke kanan, 11 ke atas. Di sini akan saya presentasikan terkait materi kita hari ini, ya, pengenalan aplikasi AutoCAD. Oke,
AutoCAD ini adalah perangkat lunak komputer, oke, untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk, ya, perusahaannya namanya Autodesk, ya. Terus keluarga produk AutoCAD. Lalu secara keseluruhan adalah software, ya, software CAD atau software design, ya, yang paling banyak digunakan di dunia. Oke, seluruh dunia sudah pakai namanya AutoCAD, ya. Bahkan AutoCAD ini sudah sejak lama gitu berdirinya. Oke, selanjutnya untuk pengenalan awal aplikasinya tadi kita udah melihat video tentang tutorial AutoCAD itu gimana sih cara perjalanannya, ya kan, prosesnya gimana, ya kan. Ini kan udah dikasih ya tutorial. Oke, di sini ada pertanyaan. Apa itu AutoCAD? Oke, dalam sejarah AutoCAD ini udah dibuat dari tahun 1982. Oke, secara fungsional yang tadi sudah disampaikan di awal itu ada desain 2 dimensi, 3 dimensi, terus bisa dokumentasi, anotasi gambar, terus digunakan untuk rendering, perekaman, dan bisa mengindikasi desain. Terus bidang yang sering digunakan AutoCAD. Oke, di sini ada 4 nih, ada 4. Yang pertama arsitektur, teknik mesin, sipil, interior. Oke. Nah, di sini sebenarnya untuk teknik sipil sendiri bisa tuh namanya elektrikal, ya. Elektrikal itu masuk ke dalam. Contohnya kayak plumbing, ya, plumbing untuk listrikan, untuk pembuangan, ya, pembuangan drainase, ya kan, contohnya kayak air, ya kan, air masuk, terus air pembuangan itu bisa untuk di AutoCAD ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada presentasi berikutnya, slide berikutnya, kelebihan dan kekurangan. Oke, untuk kelebihannya banyak digunakan secara global. Nah, kompatibilitas tinggi, fitur lengkap untuk berbagai bidang, dukungan komunitas dan tutorial luas. Oke, bisa kalau kalian ingin mengembangkan diri kalian bisa lihat tutor-tutor atau bisa bertanya kepada saya langsung, kan? Yang belajar lebih dalam lagi tentang AutoCAD. Oke, terus selanjutnya membutuhkan spesifikasi untuk kekurangannya, ya. Untuk kekurangannya ini membutuhkan spesifikasi komputer tinggi. Nah, apa nih yang dimaksud di sini? Maksudnya kalian dalam mengelola si komputerisasi, ya kan? Cara kalian tahu fitur-fiturnya segala macam, bisa kalau kalian kurang paham kan sama aja kan. Walaupun teknologi cepat nih, ya kan? Teknologi bagus nih, aplikasi bagus banget, ya kan? Tapi penggunanya nggak bisa, sama aja kan. Contoh nih, contoh. Kalian saya kasih aplikasi ini, apakah kalian bisa langsung mengerjakan sebuah objek tanpa materi dasar? Awal-awalan bisa? Gak mungkin kan? Pasti akan blank kan? Maksudnya bilang begitu aja, ini apa sih, ini aplikasi apa gitu kan? Ya kan, caranya mainnya gimana? Ya kan, cara komennya gimana? Perintah-perintahnya gimana? Pasti kan gak mungkin tahu, ya? Ya kan? Terus kayak contoh lagi, contoh misal kalau dari aplikasi ini kalian belum paham, contoh misal kalau kalian punya gadget, ya kan? Gadget atau smartphone. Dari bahasanya smartphone. Bisa kalau kalian tidak paham tentang smartphone ini, cara penggunaan gimana, fitur-fiturnya apa aja, berguna nggak smartphone ini? Nggak berguna kan? Tidak berguna kan? Sama aja ya, kita yang dibodohi dari teknologi, ya kan? Seperti itu. Ibaratnya kayak kita mau jalan kemana, tapi kita nggak bawa peta, kita akan buta. Oke, paham ya? Saya akan membagi kelompok kalian semua.
Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi di AutoCAD. Ya, oke, silakan bangkunya kalian gabungin. Ya, silakan kalian desimal, engineer, ya kan? Dan lain-lain. Nah, kita di sini mau yang biasa aja ya. Nah, kita yang desimal aja, oke? Dan di sini ada namanya presisi. Dan tadi saya udah bilang tuh ada sampai berapa digit ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya, ada 8 digit. Ada 8 koma. Ya. Nah, ini kita dulu 150. Ya. Bentar ya, kerjanya ya. Nah, ini berapa? 40 ya. Oke, kita selesai. Oke. Nah, udah silakan. Silakan. Lanjut ya. Gimana? Apanya? Kotaknya. Oke, kotaknya itu panjangnya 100, lebarnya 50. Nah, itu 100. Itu 100. Udah. Terus lagi ada sudah bisa kemudian oke siapa yang mau oke sekarang oke kita beri tepuk tangan dulu. Karena kelompoknya ikut maju juga untuk membantu. Oke, silakan. Tolong teman-temannya diperhatiin. Anda dan Kemal dan kelompoknya ingin menjelaskan proses pembuatan kunci di aplikasi AutoCAD. Silakan Anda Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mengetahui tata cara untuk pembuatan kunci. Pertama, untuk pembuatannya kita menggunakan elemen rektal atau persegi 4. Nah, rektal ini memberi ukuran untuk panjang 100 mm dan lebarnya 50 mm. Sesudah itu kita menggunakan elemen circle untuk membuat garis. Atau bukan? Membuat garis yang lainnya dulu. Untuk si circle-nya itu di midpoint-nya atau di end point atau gimana? Tadi penjelasannya. di endpoint-nya, Pak. Di endpoint-nya. Berarti kan si Kemal itu harus membuat garis dulu kan? Iya, Pak. Garisnya berapa? 20 mm dan 20 kan? Nah, 20 ya. Dengan kemiringannya itu bawahnya 150. Oke, lanjut. Setelah membuat garis, lalu kita menggunakan elemen circle atau lingkaran di bagian ujung dari garis tersebut dengan ukuran 20 diameter 20. Nah, oke, diameternya 40 ya. Jari-jarinya 40. Ya, Berarti circle-nya itu 80, oke. Lingkarannya itu 80. Oke, diameternya 80 ya. Oke, jari-jarinya 40. Yo, lanjut. Lalu sehabis membuat circle, kita harus membuat line lagi dengan panjangnya sih bebas ya, boleh panjang. dalam banyak bebas. Terus untuk derajatnya 150 juga. Oke, derajatnya 150. Oke, lanjut terus. Oke, untuk garisnya sendiri ada berapa tadi? Untuk line tersebut
dua. Ada dua. Oke, garisnya ada dua. Terus? Jangan menggunakan elemen yaitu offset. Nah, Oke. sehabis membuat dua garis tersebut, kita Oke, habis perintah offset. Nah, offset itu kan ibaratnya ngebelah ya kan? Ngebelah si objek yang pengen kita pakai, ya kan? Nah, terbagi tuh jadi dua, ya kan? Terbagi jadi dua. Nah, objeknya kan yang kalian offsetin itu adalah line kan? Berarti kan garisnya dua jadinya, ya kan? Kalian perintah offset, habis itu perintah offset, lalu muncul, ya kan? Habis muncul garisnya tersebut kalian pindahin, seperti itu ya. Kalian pindahin, habis kalian pindahin terus diapain lagi gimana? Setelah dari sudah menggunakan elemen offset, kita menggunakan elemen move untuk memindahkan ke bagian atas dari foto. Tando dengan panjangnya 100, lebarnya 50. Lalu kita membuat circle atau lingkaran dengan diameter 50. Lalu kita kasih garis di tengah-tengah lebar 50 dan ukuran 150 derajat. Ya, untuk kemiringannya 150 derajat ke bawah. Oke, untuk panjangnya? Panjangnya 20. Oke, panjangnya 20 terus? Terus dibuat line lagi di sudut persegi di sudut sini dengan 150 derajat kemiringannya. Panjangnya bebas. Terus Ayo gimana coba tadi sebelum tadi kan ada garis di midline di rectangle-nya ya, katanya 50 ya. Nah, kan ada garis kemiringannya itu 150 derajat kan, panjangnya itu 20 kan. Nah, habis itu ngapain? Bikin circle dulu kan. Nah, bikin circle dulu. Circle-nya berapa? Circle-nya itu titiknya di mana? Di end point apa di mid point? Di end point apa di mid point? Di mid point si garis atau di end point garis? Di akhir garis. Nah, di end point garis dengan besaran berapa jadinya? Jadinya berapa? Jadinya berapa? 40 ya. Oke. Terus habis itu ngapain lagi? bikin line. Oke, bikin line. Terus nah, bikin line itu titiknya di mana? Di end point-nya si rectangle atau sepakat gitu ya. Terus dengan derajatnya kemiringannya berapa? 150. Oke, panjangnya bebas, Pak. Panjangnya bebas. Oke, lanjut. Perintahnya apa lagi? Lalu garisnya di offset. Oke, bikin lagi di mid point. Oke. Mid point apa end point? End point, Pak. Oke, di end point terus Kemudian setelah itu kita bisa nge-trim bagian yang tidak diperlukan. oke, habis di trim. Habis di trim, kita membuat radius. Pertama kita membuat pilih opsi radius, kemudian
pilih titik-titik. Oke, salah ya. Pilih opsinya itu namanya circle. Ya kan, circle. Terus habis itu pilih yang namanya koordinat di bawah itu kan ada yang ada 3 meter ya kan, ada 3P, 2P ya kan. Terus habis itu tantan radius. Oke, terus yang kalian pilih berarti apa? Yang kalian pilih apa? Yang kalian pilih apa? Habis tadi ceritanya circle di bawahnya tantan radius. Oke, terus lanjut. Habis tantan radius harus ngapain dulu? Tentuin titik mau di mana tetap radius. Oke, ya. Terus Kemudian di enter, kemudian pilih ukuran radiusnya. oke, berapa radiusnya? Oke, untuk radiusnya ukurannya 50. Apakah yang belum benar? 47 Pak. Oke, nah 60 ya. Radiusnya itu 60. Iya 60 Pak. Ya, radiusnya itu 60. Terus gimana lagi? Kemudian setelah itu bikin lagi yang di bawahnya, lakukan hal yang sama. Kemudian kalau sudah jadi, kita bisa print yang tidak diperlukan. Oke, terima kasih. Dan balik. Oke, tugas kelompok hari ini sekiranya diakhiri di sini. Oke, silakan kalian tutup atau kalian save dulu laptopnya atau tugas-tugasnya. Silakan kalian save dulu. Sehabis kalian save, akan ada evaluasi dari saya terkait tugas kelompok ini. Udah, saya kasih waktu untuk kalian mengeset tugas. Oke, sudah? Oke, silakan ditutup laptopnya. Silakan ditutup. Silakan ditutup laptopnya. 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 Ditutup laptopnya. Ditutup laptopnya. Ditutup. Laptopnya ditutup. Laptopnya ditutup. Laptopnya ditutup. Silakan. Oke. Evaluasinya adalah segala perintah yang ada di AutoCAD, ya, di aplikasi AutoCAD itu harus terstruktur, ya kan, sesuai dengan imajinasi kita, apapun itu. Maka dari itu bisa kalau kalian salah perintah satu pasti nanti akan berubah, ya kan, polanya. Dan tadi bisa kalau kalian nggak paham tentang posisi derajatnya aja, nanti posisinya akan berubah. Ya kan? Jadi banyak dari kalian juga yang sebenarnya masih banyak yang salah di midpoint, di enter point, di end point, ya kan? Cara menempatkan si circle-nya di mananya, ya kan? Terus kalian juga materinya juga terkadang juga ada yang lewat yang memang harusnya dikirim yang mana, seperti itu. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Oke, insya Allah kalian paham semua. Semoga kalian diberkati ilmu hari ini. Semoga ilmu hari ini yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Sekiranya mohon dimaafkan jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang baik dari saya. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ananda Alfa, silakan dipimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, berdoa selesai. Alhamdulillah kita selesai materi hari ini. Semoga kita selalu dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita juga diberkahi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita terus berkembang dan terus menerus mencapai prestasi yang lebih baik. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.